Halo kawan pajak, selamat datang di podcast KPP Pratama Boyolali Boy Talk episode 3 Talk about everything unit. Bersama saya Khairunisa Rati Islami. Nah kawan pajak, pada podcast kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh kawan saya, Kak Haryadi. Kak Haryadi ini adalah penyuluh di kantor pajak Boyolali, di mana Kak Haryadi ini sudah melakukan penyuluhan di berbagai wilayah Boyolali. Selain itu, Kak Haryadi juga aktif melayani kawan pajak atau wajib pajak di loket helpdesk kantor pajak Boyolali. Halo Kak Haryadi. Halo Kak Rati. Halo kawan pajak. Nah Kak Haryadi, gimana nih kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah. Nah Kak, sebelum kita mulai podcast kali ini, kita tos dulu ya Kak ya. Minum kopi dulu. Oke. Puas. Mantap. Alhamdulillah. Oke. Jadi pada podcast kali ini Kak Haryadi, kita akan membahas mengenai kewajiban perpajakan untuk pelaku UMKM Kak Haryadi. Nah sebelum itu kita harus tahu nih Kak, UMKM itu sebenarnya apa nih? Jadi UMKM itu usaha mikro, kecil dan menengah. Dapat dikategorikan usaha-usaha yang ada di Boyolali, seperti usaha toko kelontong, peternakan, sembako, toko pakaian, dan toko warung bakso, warung makan dan lain sebagainya. Tergolong itu usaha UMKM Kak Rati. Berarti tetangga saya yang jualan bakso dan punya toko kelontong itu termasuk pelaku UMKM ya Kak ya? Iya betul, Oke. termasuk UMKM. Nah Kak, saya tuh sering lihat Kak, pelaku UMKM itu datang ke kantor pajak untuk mendapatkan NPWP. Sebenarnya kegunaan NPWP untuk pelaku UMKM ini untuk apa Kak? Iya, jadi NPWP usahawan atau UMKM itu banyak sekali digunakan untuk instansi lain seperti untuk perizinan, syarat perizinan, pembelian rumah KPR, atau untuk usaha pengajuan kredit KUR, atau pembelian subsidi perumahan dan sebagainya. Jadi intinya untuk NPWP ini kegunaannya untuk pelaku UMKM itu untuk memperlancar dan memperluas bidang usahanya ya Kak ya? Iya benar sekali. Oke. Kemudian Kak, kalau pelaku UMKM ini sudah punya NPWP, apa aja yang harus dilakukan atau kewajiban perpajakannya apa aja nih Kak? Jadi kawan pajak untuk pelaku UMKM usahawan, kita lebih memberikan pemahaman yang gampang, singkat. Biasanya kita ada singkatannya Kak Rate, yaitu biasanya kita sosialisasikan usaha UMKM itu ada kewajiban perpajakan 3 kata, HBL, hitung, bayar dan lapor. Jadi ada Seperti singkatannya itu. ya Jadi Kak lebih ya? gampang mengingatnya, lebih gampang. Betul Kak, saya juga pertama kali dengar itu juga langsung HBL, kewajiban gitu. perpajakan HBL, hitung, bayar, dan lapor. lapor. Oke. Nah, agar kawan pajak ini lebih memahami dan mempunyai gambaran, kita bahas satu-satu ya Kak ya. Iya. Yang pertama tadi H itu hitung ya Kak ya. Betul. Jadi bagaimana Kak pelaku UMKM itu menghitung pajaknya? Jadi untuk usahawan setelah punya NPWP itu harus ada hitung omsetnya, yaitu katakan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa sampai dengan Desember. Setelah itu baru dikalikan tarif pajak yang sudah ditentukan pemerintah. Untuk 2021 itu sampai 2021 dan sebelumnya itu 0,5 atau 0,5%. Nah Kak, dengar-dengar nih Kak, mulai tahun 2022 itu untuk pelaku UMKM yang memiliki akumulasi omset di bawah atau sampai dengan 500 juta itu belum kena pajak ya Kak ya? Itu benar atau enggak ya Kak? Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan ya Kak Rate, untuk di tahun 2021 tadi kan penerapan tarifnya 0 atau 0,5% dari omsetnya. Untuk di tahun 2022 pemerintah memberi kelonggaran lagi terkait dengan kewajiban perpajakan UMKM. Jadi di peraturan terbaru itu namanya PP nomor 55 tahun 2022 yang sudah ditetapkan pemerintah, itu UMKM NPWP usahawan itu perpajakannya omsetnya sampai dengan 500 juta itu tidak kena pajak. Setelah dapat 500 juta
baru dikalikan 0,5 atau setengah persen dari peredaran usahanya. Biar kawan pajak lebih mudah memahami dan ada gambaran, kita kasih contoh real ya Kak ya. Iya. Misal nih kalau ada tukang bakso punya penghasilan Januari 200 juta, Februari 200 juta, Maret 200 juta, itu kapan kena pajaknya dan berapa Pak Kak? Jadi tadi toko bakso atau warung bakso tadi kan 200 juta Januari, Februari, Maret 200 juta, 200 juta. Jadi totalnya kan 600 juta. Setelah 600 juta itu dikurangi 500 juta dulu sesuai dengan aturan. Nah, setelah sisanya itu 100 juta baru dikalikan setengah persen. Jadi pajaknya 100 juta kali 0,5. Oh, jadi pajaknya 500.000 ya Kak ya? Karena 100 juta dikalikan dengan setengah persen. Berarti itu juga dikenakannya pada bulan Maret ya Kak ya, di mana akumulasi penghasilannya sudah di atas 500 juta. Oke. Kemudian kewajiban perpajakan yang kedua nih Kak, itu tadi ada hitung bayar. Nah, untuk bayarnya ini di mana Kak? Sama cara bayarnya gimana Kak? Jadi kalau tadi kawan pajak sudah memiliki peredaran usaha Januari, Februari, Maret dan April tadi, bahwa harus melakukan pembuatan kode billing Kak Rate untuk membayarkan ke banknya tadi yang 500.000. Nah, itu dibuatkan kode billing untuk dilakukan atau datang ke kantor pajak, kantor pos atau bank persepsi. Bisa di Bank Mandiri, Bank Jateng, BRI ataupun bank-bank nasional. Oke, berarti sangat mudah ya Kak ya. Sudah dihitung pajaknya, tinggal buat kode billing kemudian bayar. Betul. Nah, kemudian kewajiban perpajakan yang ketiga ini L ya Kak ya. L Iya, lapor. terakhir Jadi lapor, kalau lapor ini sebenarnya pelaku UMKM ini perlu melaporkan apa saja Kak, dan kapan laporannya? Jadi kewajiban terakhir yaitu melaporkan kewajiban yang sudah dibayar atau sudah dilakukan di dalam SPT tahunan, di mana dalam SPT tahunan itu Kak Rate itu ada omset, ada harta, ada utang, dan terakhir ada daftar susunan keluarga. Itu dilaporkan dari bulan Januari, 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Oke, berarti nanti laporannya setiap setahun sekali ya Kak ya. Iya. Kemudian untuk jangka waktu pelaporannya dari bulan Januari sampai dengan 31 31 Maret tahun berikutnya. Dan juga untuk laporannya bisa online atau datang nih, bisa di mana aja ya Kak ya. Oke, jadi kawan pajak bisa lebih mudah karena laporannya bisa datang langsung atau bisa melalui online. Jadi tidak perlu datang ke kantor pajak. Nah, sepertinya sudah semua ya Kak ya informasinya. Jadi kawan pajak, untuk pelaku UMKM yang mempunyai NPWP, pelaku UMKM mempunyai 3 kewajiban perpajakan. HBL, hitung pajaknya, bayar pajaknya, laporkan pajaknya. Kemudian apabila kawan pajak masih memiliki pertanyaan seputar perpajakan, kawan pajak dapat menghubungi kami di WA layanan 0811 2641 527, atau kawan pajak juga bisa datang langsung ke kantor pajak Boyolali. Baiklah, terima kasih Kak Haryadi sudah menemani kita dan berbagi informasi mengenai kewajiban perpajakan pelaku UMKM. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk akhir atau penutupnya nih Kak, untuk closing statementnya, Kawan pajak, terima kasih atas kontribusinya. Jangan lupa melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu. nah, jadi jangan lupa ya kawan pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Nah Kak Haryadi, untuk menutup podcast kita kali ini saya ada pantun nih. Ada ranting pada sepatu. Kontribusimu sangat penting untuk Indonesia maju. Pajak kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa kawan pajak di episode selanjutnya. Dadah.